Jika seorang anak pulang terlalu malam, dulu orang tua tidak langsung memarahi. Mereka hanya berkata pelan, "Nanti kamu diculik." Dan satu nama pun disebut, Wewe Gombel. Tapi, benarkah ia sekadar hantu penculik anak? Atau ada pesan yang lebih dalam dari cerita ini? Dalam cerita rakyat Jawa, Wewe Gombel digambarkan sebagai sosok perempuan tinggi, berambut panjang, dan berwajah menyeramkan. Konon, ia menculik anak-anak yang berkeliaran saat maghrib, atau anak-anak yang diabaikan orang tuanya. Namun berbeda dengan makhluk gaib lain, anak yang diculik tidak disakiti. Mereka justru dirawat, diberi makan, bahkan dikembalikan ketika orang tuanya sadar dan menyesal. Menarik, bukan? Dalam beberapa versi cerita, Wewe Gombel dulunya adalah seorang perempuan yang dikhianati suaminya. Ia meninggal dengan perasaan sakit hati, dan arwahnya dipercaya bergentayangan. Namun, ada satu hal yang konsisten dalam hampir semua versi. Ia hanya mengambil anak yang kurang diperhatikan. Kenapa bukan anak yang bahagia? Kenapa bukan anak yang dijaga dengan penuh kasih? Di masa lalu, belum ada lembaga perlindungan anak, belum ada kampanye parenting. Jika orang tua lalai, tidak ada yang menegur. Maka cerita ini lahir. Cerita yang membuat orang tua takut kehilangan. Cerita yang memaksa orang tua lebih peduli. Karena rasa takut seringkali lebih efektif daripada nasihat panjang. Dari sudut pandang pendidikan, mitos ini memiliki fungsi kontrol sosial. Ia mengajarkan 3 hal penting. Pertama, anak adalah amanah. Kedua, orang tua bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak. Ketiga, jangan abaikan anak hanya karena kesibukan. Bukankah ini pesan yang masih relevan hingga hari ini? Dalam psikologi perkembangan, anak yang merasa diabaikan bisa mengalami luka emosional jangka panjang. Mitos Wewe Gombel mungkin adalah cara sederhana untuk menyampaikan pesan yang sangat kompleks. Kasih sayang itu kebutuhan dasar, bukan pilihan. Dan masyarakat tradisional menyampaikannya lewat cerita. Di era digital sekarang, anak bisa hilang bukan karena diculik, tetapi karena kurang perhatian. Hilang dalam layar, hilang dalam kesepian, hilang dalam diam, dan mungkin kita membutuhkan pengingat seperti cerita lama itu. Jadi, apakah Wewe Gombel benar-benar hantu penculik? Atau ia adalah simbol protes terhadap orang tua yang lalai? Kadang yang terlihat menyeramkan
justru membawa pesan perlindungan. Jika Anda setuju bahwa mitos harus dipahami, bukan sekadar ditakuti, dukung channel Erna Teacher dengan like, komen, dan subscribe. Karena di balik cerita menyeramkan selalu ada pelajaran.